Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sudah banyak banget orang yang request dan meminta saya untuk membahas ransomware yang satu ini yang katanya memang akhir-akhir ini katanya sedang viral. Namanya adalah Lockbit versi 3.0 atau dikenal dengan nama Black. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang mengenal dengan kata-kata brain chipper. Tapi brain chipper itu bisa dibilang itu adalah salah satu code name yang digunakan oleh salah satu grup yang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari Lockbit. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah brain chipper ini memang benar-benar bisa dibilang adalah sebuah grup yang menyediakan Lockbit 3.0 dengan masif, menggunakan RDP sebagai ciri khas dari pengoperasian Lockbit-nya. RDP itu bagaimana sih? RDP itu singkatan dari Remote Desktop Protocol. Mungkin teman-teman kalau di sini ada yang suka menggunakan aplikasi TeamViewer, maka teman-teman akan persis tahu bagaimana cara kerjanya. Kalau TeamViewer, komputer kita dikendalikan oleh orang, itu pasti akan ada notifikasinya. Tapi, kalau RDP itu tidak. RDP-nya dari si brain chipper ini tidak seperti itu. Konsepnya benar-benar silent banget. Bisa jadi dia akan langsung memasukkan ransomware tersebut, mengeksekusinya tanpa diketahui oleh kita. Bahkan mungkin seperti ini nih, mouse kita digerak-gerakan seperti ini saja, tidak akan diketahui oleh si kita, usernya. Seperti itu, karena makanya kenapa itu RDP-nya sangat canggih sekali. Jadi memang harus hati-hati. Nah, biasanya peluangnya biar bisa komputer kita itu bisa diakses RDP-nya oleh mereka, itu bagaimana caranya? Nah, biasanya mulai Lockbit versi 2.0, itu disematkan aplikasi atau bisa dibilang virus tambahan yang namanya adalah Stealbit. Nah, Stealbit ini selain sebagai spyware untuk mengambil atau menyomot data-data penting di PC kita, dia juga sebagai servernya dari si RDP tersebut. Jadi bagi teman-teman mungkin kalau misalnya ada proses yang benar-benar ya, dalam tanda kutip, mencurigakan, atau mungkin tidak dikenal di task manager, atau mungkin proses tersebut ternyata menyamar menjadi proses yang lain, maka teman-teman harus hati-hati. Bisa jadi, Stealbit-nya itu sudah masuk ke dalam komputer teman-teman, sehingga mereka bisa mengendalikan PC teman-teman lewat RDP. Itu hati-hati sama sekali, benar-benar hati-hati. Bahkan dia bisa mematikan Windows Defender, atau mungkin kalau sekarang namanya Windows Security, dan juga beberapa antivirus, dan menjalankan si ransomware ini. Oke, sekarang kita akan langsung ke si ransomware-nya. Teman-teman mungkin ngelihat ya, nama foldernya ada Lockbit 3.0, dan juga ada folder namanya build. Ya, di sini saya akan contohkan Lockbit 3.0 versi yang buildernya, atau bisa dibilang yang harus kita buat terlebih dahulu. Semua Lockbit itu pasti harus kita buat terlebih dahulu menggunakan buildernya. Karena kenapa? Karena beda build atau beda generate gitu ya. Kalau misalnya kita generate dari si virusnya, itu akan beda juga dekriptornya. Jadi beda PC, beda dekriptor. Misalnya nih, PC teman-teman di sini ada yang sudah disusupi oleh si Lockbit-nya. Yang di sini juga sama. Nah, tapi di sini punya dekriptornya, di sini juga sama. Nah, dekriptornya kalau misalnya kita tukar, itu tidak akan work. Jadi makanya kenapa si dekriptornya harus sama persis. Kalau misalnya teman-teman menggunakan nih, si Lockbit-nya itu di PC sini adalah yang ini, maka dekriptornya harus pakai yang ini juga. Tidak bisa menggunakan yang lainnya. Bakal tidak akan bisa. Seperti itu. Jadi makanya kenapa di sini teman-teman yang mungkin kena ransomware Lockbit, itu teman-teman masih bisa menghubungi dari si developernya atau dalam tanda kutip si orang-orang kriminalnya. Seperti itu yang disebut brain chipper atau segala macam itu. Dan mereka akan langsung memberikan dekriptornya kalau misalnya sesuai dengan perjanjian. Entah itu memang dikasih gratis karena ini cuma iseng mungkin, atau mungkin disuruh bayar dan lain sebagainya. Itu gimana kesepakatannya. Jadi, teman-teman harus hati-hati dengan Lockbit ini, karena dekriptornya akan berbeda-beda. Ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk buildernya, karena mungkin kalau misalnya dijelasin juga agak panjang, mungkin lain waktu atau kapan-kapan saya akan coba bahas tersendiri. Seperti itu ya, untuk buildernya. Sebenarnya simple gitu, cuman takutnya panjang, jadi saya skip aja. Sekarang kita akan langsung ke virusnya saja. Teman-teman kalau misalnya ngeliat dari virusnya, di sini akan banyak banget file-file yang dibutuhkan. Ada file DLL-nya, seperti program ya. Memang benar-benar mirip seperti program. Dan inilah virusnya.
LB3 namanya. Sekarang kita lihat dulu dari propertiesnya. Ukurannya itu kecil banget, hanya 153 kilobyte. Ya, bisa dibilang mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan virus Trojan yang kayak memes atau segala macam, ini termasuk besar. Tapi ini untuk ransomware sudah cukup, sudah kecil banget. Kita lihat dari detailsnya, nggak ada keterangan sama sekali. Ya, tipikal dari aplikasi alias virus yang berbahaya. Teman-teman jangan pernah lakukan ini di PC asli ya. Saya di sini menggunakan VMware, Windows 11 maksudnya, dan semuanya aman. Tidak dilakukan di PC asli. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, kalau misalnya ada PC yang sudah terkena Lockbit ini, kalau misalnya kena internet atau segala macam, atau misalnya kita masukkan drive gitu ya, misalnya drive baru atau segala macam, apakah drive tersebut atau PC baru tersebut akan kena virus? Jawabannya tidak. Ransomware hanya menginvasi pada detik itu saja. Biasanya tipikalnya adalah seperti itu. Nah, kecuali kalau misalnya sama si developernya, sama si hackernya lewat RDP itu tiba-tiba diaktifasi lagi, itu beda cerita. Jadi sistemnya adalah simpelnya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada penjelasan lebih lengkapnya bisa tuliskan saja di kolom komentar. Saya jelaskan secara singkat saja. Biar teman-teman yang mungkin kurang begitu paham, bisa sedikit paham. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba contohkan terlebih dahulu ya. Oke, ini ibaratkan gitu ya. Semua ransomware itu pasti akan menyerang data-data. Mau itu disimpan di desktop, mau itu disimpan di drive yang lain, kalau misal lagi kecolok, atau mau disimpan di, pokoknya yang terhubung dengan komputer tersebut, maka semuanya akan langsung di-enkripsi. Itu yang bikin berbahayanya. Bukan Windows-nya rusak, bukan komputernya rusak, tapi data teman-teman. Seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman coba untuk download virusnya, atau memiliki virus ini, menggunakan Windows Defender-nya kalau misalnya teman-teman coba untuk aktivasi gitu ya, untuk dibuka gitu ya, maksudnya untuk di turn on gitu ya, ini saya turn off ya. Kalau misalnya teman-teman turn on, itu akan langsung terdeteksi ransomware found. Benar, teman-teman akan langsung terdeteksi ransomware found. Kalau misalnya teman-teman turn off kayak gini, maka virusnya bisa terbuka. Kalau misalnya teman-teman coba untuk turn on dari si antivirusnya, virus ini semuanya akan hilang. Jadi, pastikan pengawasannya adalah teman-teman harus nyalakan antivirus. Windows Defender aja udah cukup. Windows Security saja sudah cukup kok. Seperti itu. Oke. Sebelum kita contohkan, saya ada beberapa file nih. Ini ibaratkan saja. Ini adalah file yang benar-benar penting bagi teman-teman. Nih, ibaratnya ya. Kita lihat nih ya. Ini ada sebuah file, mungkin bisa dibilang ini adalah sebuah tugas yang sangat penting sekali gitu bagi teman-teman, yang dimana kalau misalnya hilang, ya tidak bisa dapat kopiannya karena teman-teman tidak backup filenya. Udah, mungkin seperti itu, gitu ya. Terus juga ada beberapa, mungkin ini beberapa catatan atau tugas yang teman-teman lakukan dan ini belum di-save, atau mungkin dalam tanda kutip belum di-backup gitu ya. Sudah di-save tapi hanya di-save di sini saja. Terus juga ini ada beberapa video kenangan teman-teman yang mungkin nggak akan mungkin dapat dari internet. Karena kenapa? Karena mungkin karena ini namanya juga video ini gitu ya, video dokumentasi gitu dari teman-teman sendiri. Terus ada foto teman-teman bersama teman-teman yang lain gitu, bersama rekan-rekan yang dimana kalau misalnya hilang, ya sudah, kita tidak akan bisa mendapatkannya lagi di internet. Misalnya ini kenangan yang sangat indah atau kenangan yang sangat tidak bisa diulang lagi. Terus juga ada foto yang mungkin kalau teman-teman ada seorang desainer, ini adalah sebuah foto yang sangat penting untuk pekerjaan teman-teman. Kalau misalnya hilang tidak bisa didapatkan lagi. Terus juga ada foto kenangan, foto dokumentasi mungkin untuk kerjaan atau tugas dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Terus juga ada tugas lagi, contohnya seperti ini, yang dimana ini mungkin contohnya skripsian teman-teman lah. Kalau skripsian teman-teman ini hilang, ya sudah, tidak akan bisa untuk lulus mungkin, atau bisa dibilang harus ngulang lagi karena filenya sudah hilang, tidak ada backupnya. Terus ini contohnya, ini adalah installer dari 7-Zip. Saya contohkan di sini saja. Terus juga ada dokumen lagi di sini, yang dimana ini sangat penting sekali bagi teman-teman. Kalau hilang ya sudah, tidak tahu bagaimana. Terus juga ada video dari, mungkin ini ya sedikit film pendek yang teman-teman ciptakan gitu, film pendek yang teman-teman buat gitu ya, seperti itu. Oke. Contoh filenya adalah seperti itu. Ini mungkin contoh filenya tidak merepresentasikan mungkin beberapa teman-teman yang mungkin kalau misalnya punya file yang begitu banyak. Tapi sekarang kita akan langsung coba saja virusnya. Oke, mohon maaf ya, saya tidak akan menjelaskan bagaimana kronologi yang kasusnya lagi viral, karena itu bukan ranah saya. Saya hanya ingin membahas soal virusnya saja. Dan kalau misalnya ada kesalahan pembahasan, silakan bisa tuliskan saja di kolom komentar. Seperti itu ya. Sekarang kita akan langsung coba jalankan saja dan apa yang akan terjadi. Virusnya yang ini ya, bukan yang pas, tapi yang ini. Sekarang kita enter dan inilah yang akan terjadi.
Ini pasti harusnya ada peringatan seperti ini sebelum kita jalankan. Tapi namanya juga kita diakses lewat RDP, ya jadi terserah hackernya mau bagaimana dijalankannya. Semua ransomware itu pasti akan berbentuk exe, teman-teman. Kalau misalnya memang teman-teman ada yang berpikir langsung tiba-tiba terinfeksi, ya berarti komputer teman-teman RDP-nya lagi diakses. Udah, seperti itu. Kita run dan inilah yang akan terjadi. Sekarang kita lihat dan oke. Masih menunggu proses. Memang prosesnya tidak begitu langsung kelihatan. Dan sekarang kita akan coba lihat dulu untuk di-refresh. Dan teman-teman lihat ya, baru saya refresh, langsung file-file penting teman-teman akan hilang. Tapi ajaibnya adalah file exe yang berekstensi exe, seperti installer ini, tidak terkena dampaknya. Biasanya semua ransomware itu akan langsung terkena dampaknya. Mau file exe atau apapun pasti terkena. Dan inilah ciri khas dari Lockbit Black yang versi 3.0. Mungkin kalau teman-teman beberapa yang mendengar, mungkin ada yang kenalnya adalah Brainkeeper. Ya, sama aja sebenarnya. Seperti itu ya. Ini saya contohkan ya, versi buildernya seperti ini. Tapi kurang lebih representatifnya itu sama. Kejadiannya adalah seperti ini. Lockbit Black. All your important files are stolen and encrypted. Nah, ceritanya adalah seperti ini. Stolen diambil karena sebelumnya sudah diinstal Stealbit. Stealbit itu aplikasi yang nggak akan terkenal, nggak akan kelihatan, dan dia itu berfungsi sebagai spyware dan juga sebagai server dari RDP, biar teman-teman itu komputernya bisa diakses tanpa perlu teman-teman accept gitu, bisa dibilang ya dari sananya langsung bisa diem-diem mengakses komputer teman-teman. Itu seperti itu ya. Jadi ada dua aplikasi, tapi di sini kita contohkannya nggak ada Stealbitnya. Jadi ini stolen-nya nggak kejadian, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga terenkripsi. Ya, teman-teman bisa lihat ya, filenya semuanya langsung bericon seperti ini. Dan kita lihat dari tipe filenya, ZIMKTWSLZ. Ini nggak tahu, memang ekstensinya akan seperti ini. Oke. Teman-teman yang awam pasti, atau yang mungkin teman-teman yang awam tapi sudah sedikit-sedikit ngerti komputer, teman-teman akan berpikir, lah ini kan ekstensinya jadi ZIMKTWSLZ. Sedangkan di sini masih ada .mp4-nya. Jadi kurang lebih kayaknya ada file ekstensi yang baru ini. Cobalah kita rename. Oke, sekarang kita coba untuk contohkan nih. Bagi teman-teman yang mungkin, oke lah, kita coba untuk rename dulu deh. Siapa tahu kalau misalnya kita rename itu bisa. Nah, sekarang kita akan langsung lihat saja nih. Oke, kita ini dulu ya. Kita, ekstensinya kita coba lihatkan dulu. Kita oke. Dan teman-teman kita coba lihat ya. Bagi teman-teman yang mungkin berpikirnya seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk hapus ini. Dan, oke, itu filenya sudah berubah lagi ya ikonnya. Tapi, teman-teman bisa lihat nggak? Icon videonya nggak ada. Tidak seperti sebelumnya. Sekarang kita coba klik 2 kali. Dan apa yang akan terjadi? Apakah filenya bisa kebuka? Ini file yang sama loh. Lihat ya. We can open luka dan kecewa. Ya, ini nama filenya luka dan kecewa. Seperti itu ya. Tidak bisa karena korup. Atau mungkin damage atau segala macam. Jadi, ya kalau misalnya caranya kayak gini aja mungkin bisa mengembalikan ya. Anak kecil juga mungkin dalam tanda kutip ya. Bisa dilakukan gitu ya. Bisa melakukan. Seperti itu. Tapi tidak semudah itu masalahnya. Nah, sekarang kita coba undo lagi biar balik lagi seperti ini. Dan kalau misalnya kita kena Lockbit, ya udah, kasusnya seperti ini. Tidak seperti dalam tanda kutip ya, tidak seperti WannaCry atau mungkin ransomware yang lain yang mengeluarkan jendela khusus yang dimana harus membayar dalam waktu sekian, harus membayar sekian. Kalau misalnya tidak, filenya akan hilang ya, seperti itu ya. Kalau Lockbit tidak seperti itu, simple, hanya seperti ini. Jadi makanya kenapa kita bingung nih, bagaimana nih cara untuk mengembalikannya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah terkena Lockbit, ya ini contohnya ya, teman-teman akan disediakan file txt satu seperti ini, satu aja seperti ini. Kita enter, baru akan ada informasi yang dimana teman-teman harus berkunjung ke sini. Seperti itu, Lockbit 3.0, The World Fastest Ransomware since 2019. Memang, pertama kali Lockbit 1.0 dimunculkan tahun 2019. Seperti itu. Dan, apakah paling cepat? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan virus yang sudah pernah saya review namanya Infinity Crypt, mungkin Infinity Crypt sebenarnya jauh lebih cepat. Seperti itu. Tapi tidak ada cara penyelesaian yang jadi masalah. Tidak ada dekriptornya, dan kita tidak tahu developernya siapa. Kita tidak bisa tahu harus bayar kemana untuk bisa mendapatkan kuncinya. Seperti itu. Kalau Lockbit masih baik, karena kita masih bisa disediakan link bagaimana caranya untuk mendekripsinya.
harus bayar. Ya, itu semua ransomware pasti harus bayar. Seperti itu. Tapi jangan pernah lakukan ya, karena kebanyakan ketika sudah bayar, itu kuncinya nggak akan dikasih. Kebanyakan seperti itu ya. Kecuali kalau teman-teman mungkin, saya tidak tahu gitu ya. Mungkin teman-teman mungkin bisa aja gitu, seperti itu. Nih, data will publish to on Tor website. Kalau misalnya kita tidak pay ransomware-nya. Katanya seperti itu. Jadi ancamannya ini selain filenya akan dienkripsi selamanya, itu akan langsung disebarluaskan. Itu ancaman dari si Lockbit-nya. Nah, teman-teman kalau misalnya pingin bayar atau pingin bagaimana cara menyelesaikannya, teman-teman coba bisa berkunjung ke website ini. Websitenya namanya aneh. Karena kenapa? Harus menggunakan Tor browser. Ini adalah deep web. Bisa dibilang kayak gitu. Ini adalah sebuah deep web yang dimana kalau misalnya deep web itu pasti tidak akan terdeteksi oleh jaringan awam gitu. Kecuali kalau lewat cyber itu masih bisa dideteksi, mungkin seperti itu ya. Karena saya bukan cyber, jadi saya tidak akan jelaskan lebih ini gitu ya, lebih dalam gitu ya. Karena saya bukan ahlinya dalam hal itu. Oke, kalau misalnya normal browser juga katanya bisa nih, katanya bisa seperti itu. Tapi jangan pernah lakukan karena useless. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya bagaimana nih kalau misalnya kita tidak membayar, ya maka teman-teman ya udah, pokoknya mah ini tidak motivasinya bukan untuk uang katanya seperti itu, tapi yang jadi masalah adalah filenya akan tersebar luas. Seperti itu. Nah, kita bisa mengkontak dari si developernya. Terus juga kita harus menggunakan Tor browser. Karena kita memang akan langsung masuk ke dalam deep web yang masih permukaan sebenarnya, seperti itu ya. Terus ini personal decryption ID-nya adalah ini. Nanti kita harus memasukkan nomor ini agar bisa dapat dekriptor yang sesuai. Ingat ya, walaupun dekriptornya sama, tapi beda komputer, beda dekriptornya. Bahaya. Itulah yang bikin beda ya. Jadi hati-hati seperti itu ya. Dan kita kalau bayar pasti harus menggunakan Bitcoin. Biasanya seperti itu. Nggak akan mungkin menggunakan dolar-dolar yang duit-duit umum seperti itu. Karena transaksinya akan terbaca oleh Bank Dunia. Tapi kalau lewat Bitcoin, itu tidak akan bisa terdeteksi. Makanya kenapa orang-orang pasti bayarnya harus lewat Bitcoin. Katanya seperti itu. Nah, udah. Informasi yang teman-teman dapatkan hanya seperti itu saja. Jadi kalau misalnya teman-teman kena ransomware ini, jangan sampai hilang file ini. Karena di sini memuat dari hal yang penting, yaitu ini nih. Decryption ID-nya. Teman-teman harus punya ini. Kalau misalnya mau bayar, ya seperti itu. Nah, tapi karena kita memiliki karena kita di sini adalah builder sistemnya, jadi kita bisa menggunakan dekriptornya. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah memang beda komputer, beda dekriptor. Oke, ini udah saya jelaskan seperti tadi ya. Seperti itu. Jadi filenya ini tidak akan bisa diakses. Kalau misalnya kita klik 2 kali, ya udah nggak tahu ini harus dibuka bagaimana. Nah, sekarang kita coba untuk dekriptornya. Apakah bisa? Sekarang kita coba nih. Jalankan dulu ya. Kita run dulu. Dan kita yes. Apakah bisa? Oke, decrypt of encrypt file ya. Kita coba klik dan seperti inilah. Bisa kembali. Ya. Jadi sebenarnya semua Lockbit, mau versinya apapun, berbeda komputer, berbeda ini, pasti akan ada dekriptornya. Tapi sayangnya adalah disimpan oleh developer dari virusnya. Bahasanya developer ya, mungkin dari kriminalnya. Seperti itu ya. Jadi itu, teman-teman harus bayar. Atau mungkin dalam tanda kutip minimal ya, perjanjian lah bersama dengan orang yang mengenai teman-teman ini virus Lockbit. Jadi nggak tahu ya RDP-nya mungkin dari siapa, kita nggak pernah tahu. Karena saya juga bukan cyber, saya bukan ahli dalam hal itu, jadi saya tidak bisa membahasnya. Ya, saya hanya membahas soal virusnya saja, seperti ini. Dan kalau misalnya saya mau bedah lebih dalam soal codingnya segala macam, itu juga bukan ranah saya, seperti itu ya. Jadi, seperti itu. Nah, wallpaper kita juga kembali lagi, ya ini mungkin bisa dibilang karena wallpaper tadi sebelumnya warna hitam gitu ya. Jadi, kembali lagi ke default, tapi warna biru seperti ini. Kalau di Windows 11 itu seperti ini. Kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman coba cek lagi ya, nih filenya luka dan kecewa yang tadi ya. Sekarang kita coba cek. Apakah kembali lagi 100%? Dan kecewa. Kembali lagi 100%. Seperti itu. Ya, ini sekali lagi ya. Yang saya coba ini adalah versi buildernya. Tapi
Tapi, walaupun ini versi buildernya, sebenarnya semua developer virus dari si Lockbit ini sama-sama menggunakan versi buildernya juga kok. Sebenarnya seperti itu ya, tapi lebih canggih aja. Mereka menggunakan RDP, jadi komputer kita secara diam-diam, bahkan kursornya pun tidak sampai kelihatan seperti ini, itu dikendalikan oleh mereka. Datanya bisa diambil lewat aplikasi atau mungkin lewat fitur mereka gitu ya, yang namanya Stealbit itu, yang sudah tadi saya jelaskan di awal seperti itu ya. Mungkin mohon maaf ya kalau misal penjelasannya agak berputar-putar karena saya di sini hanya membahas soal virusnya saja. Kalau misal teman-teman bertanya bagaimana soal kejadian yang viral segala macam, itu bukan ranah saya tidak akan mau bahas. Seperti itu ya. Semoga teman-teman dapat paham, dan kalau misalnya teman-teman ada merasa wah ini penjelasannya salah nih, bukan Brainchipper tuh bukan itu. Nah, teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar karena bisa jadi saya salah. Seperti itu ya. Yang pasti saya sudah menunjukkan kepada teman-teman, dan inilah yang saya pahami, yang sudah saya pelajari secara dalam soal virusnya. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau ada kritik, saran, atau apapun, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.